Terhitung selama 2 hari, tanggal 1 Mei dan tanggal 2 Mei tahun 2021, pedagang Pasar Tanah Abang Jakarta gembira luar biasa. Pengunjung membludak. Sebagian besar terdiri dari komunitas emak-emak dari seluruh penjuru Jakarta dan sekitarnya. Mereka berdatangan untuk berbelanja menyambut datangnya Hari Raya Lebaran yang sudah di depan mata. Sabtu, tanggal 1 Mei tahun 2021. Terhitung ada sekitar 87.000 orang yang memasuki daerah Pasar Tanah Abang. Terjadi lonjakan signifikan dari hari-hari biasa yang hanya sekitar 35.000 orang. Demikian diungkap Gubernur Jakarta, Anies Baswedan. Lalu apa langkah yang akan diambil Anies sebagai bapaknya Jakarta? Saya akan koordinasi dengan pihak TNI Polri dan aparat pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk pengetatan protokol kesehatan. Bagaimana caranya? Anies menyatakan akan menurunkan tenaga tambahan sekitar 750 orang personel ke lokasi. Kesimpulan, lawanlah kerumunan dengan menambah kerumunan. Mantap! Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza memberikan tanggapan lebih personal, yaitu dengan meminta para pengunjung untuk dapat mengendalikan diri. Bagi masyarakat menjelang Idul Fitri, kami minta kendalikan diri. Membatasi jumlah belanja dengan cara mengatur jamnya. Jangan sampai terjadi penumpukan berlebihan, khususnya di Pasar Tanah Abang supaya diatur. Kami juga minta Pasar Jaya melakukan pengawasan membangun suatu sistem sehingga mengurangi terjadinya interaksi mobilitas dan kerumunan. Kesimpulannya, melempar tanggung jawab ke masing-masing pengunjung dan pengelola Pasar Tanah Abang. Oh begitu, Minggu, tanggal 2 Mei tahun 2021. Setelah panjang lebar duo pucuk pimpinan DKI Jakarta ini menina-bobokan wartawan dan netizen dengan jawaban yang muter-muter dan tidak fokus. Hasilnya dapat terlihat nyata pada 1 hari kemudian. Terhitung sekitar 100.000 pengunjung memasuki daerah Pasar Tanah Abang. Gubrak, loh kok makin banyak dari hari sebelumnya? Tidak perlu menanyakan lagi ke grup duet Anies Ahmad. Paling mentok jawaban daur ulang dari hari sebelumnya. Permasalahan Pasar Tanah Abang sebenarnya sudah ada jauh hari sebelum kemarin. Pernah sempat tertib ketika zaman Gubernur Ahok. Tapi lalu kembali ke fitrahnya pada saat Gubernur Anies. Jalanan yang seharusnya steril dari pedagang kaki lima kembali dipadati oleh pedagang. Kemacetan sekitar Pasar Tanah Abang kembali menjadi kejadian rutin setiap harinya. Sebenarnya jika saja tidak tengah masa pandemi COVID-19, kerumunan bukanlah masalah. Penyebaran penyakit, itu yang sulit dibendung dengan adanya kerumunan. Dalam sebuah berita, ada konser Barcelona berhasil tanpa penularan berarti, bisa diterapkan untuk mudik? Apa yang dilakukan pada konser di Barcelona sebenarnya bisa diterapkan di Pasar Tanah Abang. Yang diperlukan adalah kontrol. Semua penjual, pekerja Tanah Abang, jajaran TNI Polri, aparat Pemprov DKI Jakarta, dan seluruh pengunjung yang ingin memasuki daerah Tanah Abang seharusnya dites rapid antigen dulu. Yang hasilnya negatif baru diperbolehkan memasuki daerah pasar. Sebelum masuk, di pintu-pintu diperiksa dulu suhu tubuhnya, dicek kertas hasil tes rapid antigen yang negatif, cocokkan dengan KTP masing-masing lalu bagikan masker medis. Bukan masker scuba atau kain, atau masker non-medis. Setidaknya masker tipe surgical medis 3 pli atau 4 pli. Kalau bisa setingkat FFP2, N95 atau KN95 lebih bagus.
dan wajibkan semua orang untuk memakai masker tersebut selama di dalam area pasar dengan benar, yaitu hidung dan mulut harus tertutup masker. Maka insya Allah aman. Diharapkan tingkat penularan COVID-19 tidak akan signifikan. Tapi apa yang sudah terjadi? Pemprov DKI seakan hampir pasrah, terkesan tidak berdaya malah. Menyedihkan. Di Wuhan, Cina, tempat asal mula pertama kali ditemukannya virus COVID-19. Pada hari Sabtu, tanggal 1 Mei tahun 2021. Diselenggarakan konser musik di Taman Garden Expo Wuhan pada acara yang bertajuk Strawberry Music Festival. Diberitakan ada sekitar 19.000 orang yang menghadiri acara tersebut. Sebagai informasi, di Cina, bahkan di Wuhan sudah hampir tidak ada protokol kesehatan, karena jumlah pertambahan pasien COVID-19 yang sangat sedikit, sehingga dinyatakan hampir bebas pandemi COVID-19. Kok bisa? Khusus untuk negeri Cina, propaganda COVID-19 di berita lainnya yang berjudul Penanganan COVID-19 China berhasil karena propaganda, Indonesia bagaimana? Akhir kata, saya ucapkan selamat kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Anies Baswedan dan Ahmad Riza, atas prestasinya yang telah sukses mengalahkan kerumunan di Barcelona, 5.000 orang, dan Wuhan, 19.000 orang. Dari total 2 hari Jakarta berhasil mengumpulkan 187.000 orang. Tinggal kita tunggu saja 2 minggu dari sekarang hasil akhirnya seperti apa.